kita memang sendiri-sendiri, dan sampai sekarang tetap masih ada online shop kita yang sendiri-sendiri tadi, yang tadi Back Scientist, Serba Aneka, dan Famous. Tapi kita mau mengembangkan ke depan yang lebih luas ya, lebih networking kita lebih besar, customer kita juga lebih banyak, dan menemukan kecocokan kita bertiga ini tadi. Karena kita menemukan kecocokan bertiga, punya visi yang sama, terus masing-masing punya customer yang berbeda-beda, source yang berbeda-beda. Jadi kalau digabung tuh bakal insya Allah bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita punya sendiri-sendiri. Mungkin awalnya seperti yang waktu itu kita pernah, bukan awal ya, awalnya Glamour ini kita bangun, kita kasih nama berdua. Awalnya dari saya sama Mbak Bulan, idenya berdua. Mbak Bulan itu kita bangun setahun yang lalu kalau nggak salah. Itu ada ceritanya ya waktu itu ya. Jadi kita bangun berdua itu dengan tujuan untuk bisa sama-sama sukses bareng-bareng. Lalu kita ketemu sama Mbak Kiki yang punya misi yang sama. Lalu kita merasa kalau kita masing-masing punya online shop sendiri yang sampai sekarang pun masih berjalan. Terus aku merasa aku sendiri pun bisa, Mbak Bulan, Mbak Kiki pun masing-masing bisa sendiri dengan online shopnya. Terus kalau bertiga kita bisa lebih kuat, itu aja sih. Dengan market kita yang berbeda, kita berharap kita punya satu tujuan yang sama, dan yaitu satu sukses bareng-bareng sih, itu aja gitu. Dan apalagi kita sekarang udah resmi dibuat di notaris ya. Sekarang kita udah resmi ber-PT, yang insya Allah nanti kita mau berkembang. Nanti Mbak Kiki punya ide sendiri, Mbak Bulan juga ada tambahan, entah kedepannya bagaimana, tapi kita mau mengawali semuanya bareng-bareng ya, bareng-bareng dengan yang sama-sama. Kalau soal nama Glamour ini lucu banget sih ceritanya. Jadi waktu itu saya 10 tahun jualan, Mbak Bulan 11 tahun, Mbak Kiki juga sekitar segituan sama ya. Tapi waktu saya pertama ketemu Mbak Bulan itu, kita beride memang gimana kalau kita buka tempat bareng yuk berdua gitu waktu itu ya. Terus kita tuh kebingungan nyari-nyari nama gitu loh. Pada akhirnya kita beride, ya udah lo bikin list, gue bikin list gitu. Mana nih yang cocok nih buat nama ini. Sampai ada nama-nama pengajian lah kita di situ. Sampai Mbak Bulan bilang, emang lo mau bikin pengajian kata dia gitu. Sampai nama yang kita pilih akhirnya nggak tahu kenapa di list yang saya buat sampai Mbak Bulan buat ada satu nama yang sama-sama sama. Ya cuma satu, si Glamour itu. Jadi entah kenapa ini kok bisa sama, ini kok bisa, ya ini aja ya. Nah sejak itulah kita menetapkan Glamour jadi tempat buat kita sekarang, jadi wadah buat kita gitu loh. Terus Mbak Kiki juga bergabung dengan kita, ya udah pokoknya kita sama-sama mau majuin Glamour, sama-sama mau berdiri, mau besarin Glamour ini menjadi bukan cuma tempat jualan tas ya, jadi produk lainnya. Nanti insya Allah nanti Mbak Kiki yang kembangin semuanya gitu. Ya produk kita sesuai dengan namanya Glamour ya. Barang-barangnya juga barang-barang Glamour ya kan. Kita kebanyakan dari mewah ya, mewah ya. Yang mewah-mewah gitu, makanya sesuai deh sama ininya Mbak Bulan dengan Mbak Lea, Glamour dengan tas-tas yang brandednya itu yang mungkin kisaran harganya juga agak lumayan ya. Tapi ada juga sih yang murah, cuman intinya barang-barangnya juga barang-barang yang glamour gitu loh. Kalau dipakai orang jadi glamour juga. Benar. Ya gitu. Jadi udah cocok lah semuanya, udah sesuai ya. Jadi ada tas ya, terus ada aksesoris juga, aksesoris diamond, jam-jam mewah juga kita jual ya, kita jual juga. Sepatu pun mungkin ada. Sepatu juga. Semuanya lebih ke yang branded dan juga satu otentik itu. Kalau pengalaman Glamour selama pandemik itu kebetulan gini Mbak, kami ini pindah ke gedung ini pas banget di awal pandemik ya. Awal bulan pandemik itu bulan Februari ya. Februari pandemik awal kita benar-benar baru menempati gedung ini. Awalnya kita ada di Jalan Daksa, kami pindah ke sini karena kebetulan di Jalan Daksa itu dia tutup gedungnya. Jadi karena kita masih ingin beroperasi, masih ingin berusaha, jadi kita pindah ke gedung ini pas banget di awal pandemik. Kebetulan pas banget awal pandemik itu kita ada sistem jualan live ya, live sale ya waktu itu ya. Jadi entah kenapa saya juga nggak paham, mungkin karena barang-barang ini masih banyak diminati ya Mbak ya. Jadi pada awal pandemik
malah kita nggak terlalu banyak berpengaruh ya Cem ya. Justru ya. saat awal pandemi 3 bulan pertama ya, 3 bulan pandemi Itu luar biasa. itu tinggi-tingginya kita. Padahal kita jualan saat itu hanya online, kita tutup, butik kita tutup, kita hanya menerima online sama kurir ya, by kurir. Lalu kita jualan by Instagram live sale, Ya, Mbak Kiki, live Mbak sale. Bulan waktu itu kita live sale seminggu 3 kali. Tapi di situ kita juga takjub kenapa penjualan kita justru semakin tinggi, rame sekali itu. Kita bisa mulai dari jam 7 malam sampai jam 1 malam. Sepanjang itu kita selesainya. Hal sampai detik ini ya bisa dibilang so far so good lah ya. Sekarang kita cari, karena live itu udah agak berkurang, Ya. kita cari cara lain. Misalnya kalau di Glamour ada layaway tadi ya. Oh ya. Ada sistem layaway, jadi customer mau barang itu tapi belum punya tempo 2 bulan buat melunasi barang itu, dan akan dikirim, akan diantar setelah lunas. Cicilan suka-suka Ya, itu. Jadi kita terus mencari jalan gimana caranya untuk orang ini belanja, dengan mencari apalagi ya kemudahan buat mereka, yang apalagi ya buat mereka bisa enak belanja. Kita terus cari jalan untuk menuju ke situ gitu loh. Jadi kita menggodok ide terus ya, Iya. ide terus supaya tetap eksis lah. Iya. Oh, banyak Iya. banget kalau kendala mah. Harus pokoknya yang penting struggle banget ya, Ya, berjuang banget macam-macam Mbak kendala Mbak. Ada yang udah deal harga lalu batal, ada yang udah DP terus nggak jadi. Itu banyak. Jadi bahkan ada yang udah lihat barang pun kita memberikan servis COD namanya ya, cash on delivery namanya. Tapi sebenarnya sesungguhnya kita kirim kurir untuk di view barang kita sama customer. Kalau setuju dia bayar, nggak pun nggak apa-apa. Kita menyediakan servis itu. Sampai udah lihat barang pun, sampai udah deal pun ada aja ya Ki. Kayak nih barusan Mbak Bulan dapat pengalaman menjual sesuatu, udah deal lalu terus komplain aja. komplain selalu. Itu banyak dan nggak cuma itu, ada lagi yang soal banyak nih Mbak. Di pandemik itu kita cuma satu, kita nggak bisa trip, itu aja sih. Koper kita nganggur di gudang. Totalitas kita bertiga nggak trip kemana-mana, diem semua di sini. Jadi kita berjuang di dalam ya. Jual dalam, makanya mikir cara apa Berjuang di lagi. dalam negeri. Apalagi. Padahal dulu kita sebulan bisa 3 negara ya. Pergi dalam 1 bulan. Iya. Tapi sekarang ya kita berusaha di sini aja, dan alhamdulillah kok ternyata baik-baik aja. Walaupun kita rindu ke bandara. Dari aku sih lebih ke yang maksudnya terutama ya pengen pandemik beres, itu selesai. Kita semua maksudnya aku sih karena banyak menghasilkan dari trip ya. Maksudnya karena trip itu kan kita bisa pergi sendiri, beli barang sendiri, pilih, bawa sendiri, semuanya stok. Menurut aku di situ kita bisa bisa meningkatkan penjualan di sini. Terus kita lalu bayar pajak, tertib pajak. Terus juga apalagi kita juga kalau penjualan kita nggak hanya jual ke Indonesia, Mbak. Kita juga jual sampai ke Amerika, ke Hong Kong, sampai ke Cina ya. Sampai ke Cina pengiriman kita. Itu sih dari aku sih pengennya pandemik benar-benar cepat selesai biar kita bisa kembali ke aktivitas awal, biar semua rencana awal kita bisa ini sih terwujud.